Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel YouTube ini. Kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara, sebelum saya men-share kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita semua tetap ada dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, para subscriber, para viewer semua diberkati oleh Tuhan dengan berkat sehat, kuat, umur panjang, dan biar senantiasa selalu menjadi berkat. Video khotbah YouTube Pendeta Feralina Lahiwu ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng, bagikan, dan juga tuliskan komen-komen positif dan membangun sehingga lewat video ini ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau masih menyertai dan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami merasakan bahwa Tuhan Allah begitu baik dan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami semua. Sehingga sampai saat ini kami merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menguasai kehidupan kami. Firman Tuhan akan mengarahkan, memotivasi kehidupan kami, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Dan biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop atau judul ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bagian perenungan firman Tuhan di saat ini dari tanggal 18 Juni sampai tanggal 24 Juni yang diberi tema iman timbul dari pendengaran firman. Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan Tuhan menciptakan dua telinga dan satu mulut supaya kita lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Dan dengan ungkapan ini kita mengingat juga dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 di sana mengatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Artinya apa, saudara-saudara? Di sini menekankan betapa penting mendengar
apalagi mendengarkan firman Tuhan. Mengapa penting mendengar firman Tuhan? Karena iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Makanya hal ini diangkat sebagai tema perenungan gereja kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, yaitu tadi yang saya katakan, iman timbul dari pendengaran firman. Dan tema ini diangkat saudara-saudara terkait dengan bacaan kita dalam kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Bacaan ini dilatar belakangi oleh sebab ketidakpercayaan Israel yang notabene adalah orang-orang Yahudi. Ketidakpercayaan mereka terhadap Injil yang disampaikan. Sikap mereka ini sebenarnya bisa dimaafkan jika mereka tidak mendengar Injil itu dalam pengertian atau artinya jika Injil ini belum sampai ke telinga mereka, saudara-saudara ya. Makanya di ayat 14 dikatakan begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jika tidak ada yang memberitakannya. Nah, ini yang dikatakan dari Roma 10 ayatnya yang ke-14. Ya, tapi masalahnya saudara-saudara, Injil ini, berita ini, kabar ini telah mereka dengar. Dikatakan di ayatnya yang ke-18, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Dalam pengertian bahwa orang-orang Yahudi ini telah mendengar tentang Kristus. Suara Injil sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Tidak mungkin mereka tidak mendengar Injil itu. Makanya di sini Paulus mengatakan, bagaimana mereka mau percaya kalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ada yang memberitakannya, para rasul, orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan berita sukacita ini, berita kabar baik ini, sehingga berita ini telah terdengar di seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Namun yang jadi masalah adalah mereka telah mendengar berita ini, namun mereka menolak firman ini, saudara-saudara. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengabaikan hal ini, kebenaran ini. Karena apa, saudara? Mereka hanya mengenal hukum Taurat, tapi mereka gagal memahami makna hukum Taurat yang sebenarnya. Bahwa makna hukum Taurat yang sebenarnya itu terdapat di dalam diri Kristus. Bahwa oleh Dia, oleh Kristus, keselamatan kini tersedia bagi semua orang, termasuk orang-orang Yahudi. Tapi yang jadi masalah, mereka tidak percaya. Dan penyebab ketidakpercayaan ini adalah ketegaran hati orang-orang Yahudi atau kekerasan hati dari orang-orang Yahudi. Sehingga mereka menolak Injil ini, mereka menolak firman ini, mereka menolak berita ini, saudara-saudara. Itu bersumber dari mana? Dari kekerasan hati. Tidak mau menerima firman ini, tidak mau menerima Injil yang diberitakan. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya orang kalau keras hati itu susah dengar firman. Orang kalau punya anak yang keras hati pasti pamalawang, betul. Anak kalau keras hati pasti pamanyau, tukang baku bantah karena keras hati. Orang kalau keras hati cenderung pongo. Pongo dalam pengertian bukan pongo nyak bisa mendengar tapi ada telinga mernyana mendengar. Orang kalau keras hati cenderung nih mau mendengar, saudara-saudara.
Setiap nasihat, arahan, perintah, ini mau dengar. Karena apa? Keras hati. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, jangan piara tuh hati keras. Ya, orang kalau keras hati itu susah mengampuni. Orang kalau keras hati susah memaafkan saudara. Makanya kalau sampai hari ini orang tidak mengampuni, orang tergolong orang keras hati. Kalau sampai hari ini kita tidak memaafkan, tidak berdamai, orang tergolong orang-orang keras hati saudara. Dan orang yang keras hati ini susah dibentuk. Ya, makanya saudara yang diberkati Tuhan, saya heran kalau ada pelayan-pelayan Tuhan kon dia keras hati saudara. Ya, dong bilang hati dumato, hati batu. Seharusnya sebagai pelayan Tuhan, orang punya hati yang lembut. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus memiliki hati yang lembut supaya kita gampang dibentuk oleh Tuhan. Kenapa Tuhan memakai Musa saudara? Karena Musa ini punya hati yang lembut, yang mau dibentuk oleh Allah. Makanya orang keras hati susah sekali dibentuk saudara. Orang kalau keras hati susah mau dibilang ya keras, nyak mau mendengar saudara. Ya susah memang berhidup dengan orang keras hati ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi pada masa ini ada banyak orang keras hati. Ya, ada banyak suami keras hati, ada banyak istri keras hati, ada banyak orang tua keras hati, tidak mau memaafkan anak-anak. Ada banyak anak-anak juga yang keras hati saudara. Ya, ini yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga mari cek hati kita. Saat ini saudara, mari cek. Ya, kalau orang ini hati lembut atau hati keras. Ya, cek saudara, apakah orang ini hati batu atau hati dumato? Ya, sama-sama keras. Jadi masalah saudara ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, jangan sampai orang bilang begini, aduh dia kok hati batu. Ya, hati dumato, hati keras. Jangan sampai saudara di dalam mindset seseorang terhadap kita atau dalam pikiran orang lain terhadap kita bahwa orang ini keras hati. Do bilang hati batu, ya. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan bahwa keras hati ini susah dengar firman. Karena saudara mendengar itu nyandak cuma pakai ini, ya, pakai telinga. Tapi mendengar itu pakai telinga, tapi sampai di hati. Amin saudara, ya. Makanya telinga dan hati ini terhubung. Nyandak cuma sampai di sini, tapi sampai di sini saudara. Nyandak cuma sampai di telinga, tapi sampai di hati. Orang Yahudi ini saudara bukan tidak dengar Injil. Mereka dengar tapi cuma sampai di telinga. Cuma sampai di sini, nyandak sampai di sini saudara. Dorang cuma sampai di telinga tapi di sini dorang tolak. Dorang nyak terima saudara. Ada juga orang dengar firman cuma sampai di sini, nyandak sampai di sini. Dorang tolak itu firman saudara. Ya, ini yang jadi masalah, ini yang bahaya saudara. Ya, ini yang bahaya. Kalau dengar firman cuma sampai di sini, nyandak di sini saudara, ini yang bahaya. Ya, sehingga saat ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita mendengar firman, nyandak cuma sampai di telinga, tetapi harus sampai ke hati. Ya, telinga dan hati ini terhubung. Jadi dari sini saudara, dia simpan di sini. Ya, nyandak cuma keluar ulang Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penting sekali orang dengar firman saudara. Ya, penting. Mengapa? Karena ayat 17 bilang begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman timbul dari pendengaran. Jadi iman adalah hasil mendengar firman Tuhan. Jangan cuma dengar-dengar berita saudara, iman bertumbuh. Berita apa namanya? Berita-berita di dunia ini.
Tapi yang membuat iman kita timbul, muncul, nampak, bertumbuh adalah pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi saya katakan iman adalah hasil dari mendengar firman Tuhan. Orang kalau dengar firman, DP iman timbul. Ini yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. Ya, lain membahasakan dengan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Timbul ini apa, saudara? Dalam kamus dijelaskan, timbul ini adalah naik dan keluar ke atas dari dalam tanah. Jadi kalau dia naik keluar, ya muncul, ya dia timbul, ya dia keluar, saudara. Artinya ada mengalami pertumbuhan. Itu tuh timbul, ya, menunjukkan bahwa ada perubahan, ada terjadi pertumbuhan di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya firman Tuhan ini adalah benih, dan jika ditaburi di tanah hati yang baik, maka benih ini akan timbul, ya akan bertumbuh. Apa itu? Itu tuh iman, saudara-saudara. Ya, sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang kalau dengar firman, imannya akan nampak, imannya akan muncul, imannya akan timbul dan mengalami pertumbuhan. Iman bertumbuh pada saat kita dengar firman. Iman akan bertumbuh saat kita mendengarkan firman Tuhan. Mau dengar firman Tuhan di mana, saudara? Di dalam persekutuan, di dalam tempat ibadah. Karena dalam ibadah, dalam persekutuan, di sana orang akan dengar firman. Ya, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan akan membuat iman kita bertumbuh. Pada saat kita dengar firman, ada rema, ada pesan firman yang diberikan kepada kita. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi yang jadi masalah, ada orang yang seni mau jaga datang ibadah. Ada orang yang seni mau jaga dengar firman. Dan itu artinya imannya mulai sekarat, saudara. Ya, sekarat ini masih ada kemungkinan dia mau hidup. Tapi bahaya kalau sekarat dan akhirnya imannya mati, saudara. Ini yang bahaya. Maka dari itu saudara yang diberkati Tuhan, supaya torang pe iman bertumbuh, ya jangan torang sirang nim brenebon. Ya, kadang torang cuma suka brenebon, saudara, tapi tidak mau beribadah dengar firman Tuhan. Artinya apa? Ya, kalau ada ibadah syukur begitu, saudara, ya pas so lewat kamari di muka petu om, ya tanya kate belum pergi di acara ibadah syukur itu. Om bilang, jah masih ibadah kuat. Ya, ini mau datang ibadah, saudara. Ya, ini mau datang dengar firman. Cuma suka datang makan. Ya. Kalau sementara ibadah ini mau muncul. Kalau dalam acara syukur begitu ada ibadah syukur. Kalau sementara ibadah ini mau muncul. Nanti muncul pada saat semua pegang piring, saudara. Ya, ini yang bahaya. Ya, makanya saudara yang diberkati Tuhan, kadang torong pe badak, kadang cuma badang tu besar, martu iman kerdil, saudara. Ya, karena apa? Karena cuma suka datang cari brenebon, cuma suka datang cari babi putar, saudara-saudara. Marni mau dengar firman. Makanya dia pemputar balik hebat, saudara. Ya, kalau ibadah syukur cuma 20 orang yang ada ikut ibadah. Mar serta pegang piring, pe berdoa makan, pe amin, 70 orang ada pegang piring, ya. Ini yang jadi masalah, saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau soni mau pergi ibadah, soni mau dengar firman, itu DP tanda dia pe iman so mati, saudara. Makanya hati-hati, hati-hati, saudara-saudara. Kalau orang sudah tidak tertarik lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, hati-hati. Kalau orang sudah tidak mau lagi ibadah, pi kolom, pergi kom bapak, kom ibu, ya, pergi di ibadah bipra, saudara, hati-hati. Kalau orang seni mau dengar firman, hati-hati, berarti
torang pe iman so mati saudara. Jangan sampai torang pe iman mati saudara. Makanya orang kalau DP iman so tidak ada tanda-tanda kehidupan saudara, dia seni mau datang bersekutu, dia seni mau pi ibadah. Biar mau paksa mau pleo pada dia dengan obeng, ini mau dia datang ibadah saudara. Karena DP iman so mati saudara. Ya ini yang bahaya. Dia cuma suka pi mana? Dia cuma suka pi disco. Ya dia cuma suka bagoyang sampai pagi lenya apa-apa dia di situ. Ya kalau di acara-acara disco ya bagoyang saudara. Ya biar sampai pagi nyanda rasa. Mar kalau pi ibadah 1-2 jam so gelisah. Ya so rasa-rasa mau pulang kalau ibadah terlalu lama. Ya dia bilang terlalu lama le tu pengkhotbah, terlalu lama le dabah khotbah, terlalu lama le tu doa. Mar kalau di acara biar sampai pagi dari furuk sampai furuk dia saudara nyana apa-apa. Ini yang masalah karena apa? Iman tidak mengalami pertumbuhan, bahkan mungkin so mati saudara-saudara. Ya ini yang jadi masalah saudara. Toran cuma suka pergi di mana? Cuma suka pergi di tanpa menyambung ayang. Hari Minggu bukan pergi gereja, pergi menyambung. Ini yang jadi masalah. Di mana torang pe iman? Seharusnya hari Minggu, hari ibadah, torang pergi di tanpa ibadah, bukan pergi di kandang ayam, saudara-saudara. Ya, bukan cari Tuhan, mar cari kandang. Di mana tanpa menyambung? Ini yang bahaya. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan saat ini bahwa iman itu nak bertumbuh di tanpa menyambung ayam saudara. Kenapa? Karena di sana tidak ada firman Tuhan. Apakah ada orang bicara firman di tanpa menyambung ayam? Nggak ada saudara. Ya, makanya imannya nak bertumbuh di sana saudara. Imannya nak bertumbuh di tanpa acara disco, bagoyang sampai pagi. Nyanda saudara. Ya, makanya ada ibu-ibu suka badisco. Ya, ma boleh dorang saudara. Hari Kamis ibadah WKI menyanyi, hai wanita gereja nyatakanlah sekarang. Kate wanita gereja so jadi songko. Kenapa? Mata so merah, so mabok kote di acara saudara. Odoh, bayangkan saudara-saudara ya. Mar semoga torang pe ibu-ibu di gereja torang yang ada. Amin. Memang betul-betul wanita gereja, ibu-ibu Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, sama lain bapak-bapak ya, baru habis menyanyi, kom bapak gereja, umat maha Tuhan, ya kate, peklar jo ibadah, napa kom bapak langsung bajalur, mabo semua, ya, jadi tabiat habis ibadah bajalan rem, saudara-saudara, ini yang bahaya, ya, dalam persekutuan ibadah. Itu sudah jadi masalah saudara. Karena apa? Pulang dari ibadah kombapa bukan bawa shalom, mar bawa kekacauan dalam kehidupan rumah tangga keluarga. Mai tua tahu dari ibadah, kate pulang kamari mabok dari menyanyi bina rumah tangga yang bahagia, rukun damai dalam kasih setia kate. Bukan bawa bahagia, bawa kekacauan saudara. Karena apa? Karena dalam persekutuan, dalam ibadah saudara, bukan dengar firman dengan baik. Tuh dengar firman cuma sampai di telinga, nyandak sampai di hati, nyandak meresap sampai di hati saudara. Sehingga ketika orang cari Tuhan, cari persekutuan, di tanpa ibadah, dengar itu firman, dengar baik-baik saudara. Waktu dengar firman dengan baik, orang pahami, orang resapi. Di telinga ininya cuma bertahan sampai sini, tapi mesti sampai di sini saudara. Amin. Supaya orang dapat melakukan firman itu dalam orang kehidupan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kita harus ada di tempat yang membuat iman kita bertumbuh. Kita harus ada di tempat yang kita bisa dengar firman. Anak-anak muda, pergaulan kita harus ada di tempat yang membangun iman kita. Jangan temukan komunitas-komunitas yang dapat merusak hidup kita, merusak masa depan kita.
tapi temukan komunitas yang dapat membangun iman kita. Di mana itu? Ada dalam persekutuan ibadah pemuda, ibadah remaja, saudara. Di sana bisa membangun iman, di sana bisa membangun spiritual kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang dapat merusak hidup kita, masa depan kita, saudara. Ya, biarlah kita boleh ada di tempat yang bisa membangun iman kita, di tempat di mana kita bisa mendengarkan firman. Karena pendengaran oleh firman Kristus akan membuat kita mengalami pertumbuhan iman. Mengapa penting mengalami pertumbuhan iman, saudara? Ini inti yang mau disampaikan, saudara. Karena iman itu menyelamatkan kita, saudara. Dalam pengertian bahwa karena iman akan membawa kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang tidak mungkin datang ke Tuhan kalau tidak ada iman, saudara. Ya, sehingga dengan iman akan membuat kita menyembah dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, kedua, saudara, iman adalah dasar kehidupan orang percaya. Roma 1 ayat 17 bilang begini. Di situ dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, iman itu begitu penting. Jangan sampai hanya orang Kristen KTP, tapi orang tidak beriman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu adalah dasar kehidupan orang percaya. Iman adalah dasar kehidupan orang Kristen. Sehingga sebagai orang Kristen, orang harus punya iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena dengan iman itu akan menuntun kita untuk selalu memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah kita memiliki iman yang luar biasa dalam kehidupan kita. Supaya apapun yang kita jalani, tantangan apapun yang kita hadapi, kalau orang punya iman yang kuat, orang akan mampu lewati itu semua, saudara. Amin. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca merenungkan firman-Mu yang sungguh-sungguh memberkati kami semua. Biar kebenaran firman Tuhan ini akan memotivasi kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak memiliki keras hati, tapi mampukan kami memiliki hati yang lembut, supaya kami gampang dibentuk. Dan hati yang lembut akan menerima firman ketika ditaburi dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar benar-benar tidak hanya sampai di telinga, tapi terhubung dengan hati kami, supaya kami menerima firman-Mu. Karena iman timbul oleh pendengaran firman Tuhan. Dan biarlah senantiasa ketika melatih kehidupan kami mendengarkan firman Tuhan, benar-benar iman akan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Iman yang kami miliki akan selalu membawa kami pada Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengarkan video khotbah ini. Biar mereka dijamah, dilawat Tuhan, diberkati. Dan biar senantiasa kebenaran firman Tuhan ini akan selalu memuliakan nama Tuhan. Ini doa syukur sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan video khotbah ini. Semoga memberkati Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa bagikan video ini sehingga ada banyak orang juga yang diberkati. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.